Saya dulu juga ngobanin sapi itu 3 ekor ya, saya ingat tuh. Pulang sekolah gitu ya. Itu udah ngoyoh banget mas saya. Udah waduh pokoknya luar biasa lah. Perasaan berat banget gitu loh. Tapi ternyata begitu di Jakarta, saya juga mulai dari 1 ekor. Kesini saya pelajari, saya mampu kok satu orang pegang 80 ekor sampai 100 ekor. Berarti salah satu siasatnya adalah sistem kerjanya yang didukung oleh sarana prasarana. Nggak harus mahal. Mas saya kan tahu sendiri, kandang saya kandang padat sekali. Ada istilah teman saya main tuh kandang militer karena PT-petan gitu loh mas. Tapi bisa jalan kok. Bahkan ini kanan kiri pernah saya bikin kandang koloni. Itu juga bagian siasat untuk mensiasati kecepatan kerja, mudah kerjanya, dan salah satunya layout ini juga mas. Dengan begini kan gampang. Biasanya orang yang maaf nih, yang susah maju itu yang sibuk bikin alasan untuk tidak melakukan gitu loh. Wah ini nanti takut begini, padahal belum dicoba gitu loh. Setelah dicoba padahal akan nemu solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ST Farm dan sahabat Gumilang Farm dimanapun berada. Hari ini ST Farm main lagi ke tempatnya Pak Mardi, Gumilang Farm. Kita mau belajar beternak sapi. Siapa tahu bisa jadi sukses seperti bos kita Pak Mardi ini. Assalamualaikum Pak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disambut teman-teman. Monggo, ini langsung disambut para penghuni. Penghuni. Pak Mardi, kita mau belajar ternak sapi, boleh nggak Pak? Biar siapa tahu bebas. Rezekinya nular ke teman-teman. Amin, amin, dan mungkin lebih sukses lagi. Amin. Amin. Tentunya ini kita bahas sapi aja Pak dulu ya. Oh monggo. Kita lagi boleh, di kandang sapi. Boleh mas, boleh mas. Untuk siapa tahu bermanfaat. Intermezzo Pak Mardi selain sapi juga beliau ternak domba teman-teman. Dan kedua-duanya itu suksesnya berbarengan. Nyantai mas ya. Santai aja Pak. Sambil ini habis makan siang nih. Ini nggak ganggu ya Pak ya? Nggak apa-apa. Santai kok. Aman, oke. Lagi nengokin kelanganan. Ini masalah ternak sapi ya Pak? Iya. Langkah-langkahnya biar bisa sukses seperti apa Pak? Langkah dari awalnya, dari awal pembangunan kandang. Dari dasarnya dulu Pak. Gimana Pak nih? Dasar dulu masalah hati ya, tekad dulu lah ya. Karena usaha itu pada dasarnya butuh keberanian. Usaha apapun tentunya ya, tidak hanya di sapi. Nah, wabil khusus dalam konteks sapi, karena sapi itu ada makhluk hidup, tentunya masalahnya kompleks sekali ya dari si sapinya sendiri. Nah, untuk itu perlu kesiapan mental dari segala permasalahan yang akan timbul terjadi di persapian. Itu pertama mas. Nah, kalau sudah diyakinkan, dimantapkan dulu hatinya, oh ya saya mau ternak sapi, nah baru ke teknisnya. Itu mulai dari pembelian bibit, pembikinan kandang, dan semuanya itu kita harus punya visi jauh ke depan. Cuman untuk memulai itu tidak harus terlalu besar, sesuai dengan kemampuannya dulu. Karena kalau kecil kan tentunya risiko juga kecil gitu loh. Mulai dari beberapa ekor dulu, sesuai dengan kemampuan supaya kita tidak shock gitu loh ketika ada permasalahan. Nah, terlebih dengan zaman sekarang ini, sapi itu ada yang menghantui, yaitu masalah penyakit yang tren itu ya, PMK. Itu ada penanganan khusus lagi yang luar biasa, yang sebenarnya nggak ada obatnya sebenarnya. Sampai saat ini belum ditemukan lah gitu ya, yang patennya. Kalau untuk ternak sapi kan nggak jauh dari pakan ya Pak ya? Betul. Nah, itu sebelum beternak sapi, langkah-langkah apa? Dari pakan dulu, kandang dulu, atau sapinya dulu? Kandang dan pakan ya, kandang dan pakan, kemudian sapi, atau sebenarnya bisa berbarengan dengan skala kecil tentunya ya.
Ini bicara perorangan ya Mas ya, bukan bicara korporat. Kalau korporat kan dananya nggak terbatas ya, gitu ya. Bicara perorangan bisa bersamaan sapi, kandang dan pakan. Tapi kalau mau riset dulu kandang dan pakannya boleh, gitu loh. Pakan yang paling murah itu apa, gitu ya, dan yang paling efektif itu apa. Jadi tidak selalu mahal pakan itu. Saya sarankan carilah pakan-pakan yang tersedia di sekitar Anda, di sekitar teman-teman di mana Anda berada, gitu loh. Mungkin limbah-limbah pertanian, limbah industri, apapun yang sekiranya murah, manfaatkan yang ada di situ. Itu dulu. Jadi jangan tergoda, wah ini pakannya harus sekian, beli, jangan begitu. Terus untuk manajemen kesehatannya seperti apa? Manajemen kesehatannya kalau yang saya terapkan, terlebih dengan adanya penyakit yang sekarang lagi tren itu, sapi itu saya vaksin di tempat pembelian. Misalnya saya belanja di Jawa, biasanya saya kumpulkan di daerah Jawa Tengah, di Boyolali. Saya punya kandang transit di sana. Kemudian di sana setelah kumpul minimal 10 ekor misalnya, kita vaksin dulu. Kebetulan yang sekarang harus diantisipasi kan salah satunya PMK, vaksin PMK dulu sebelum dikirim ke Jakarta. Gitu. Nah, nanti setelah itu baru ke Jakarta. Nah, di Jakarta sendiri setelah udah ada di kandang ya kita harus intens Mas untuk memantau hari ke hari, mengenali juga karakter masing-masing sapi. Jadi tidak semerta-merta taruh di kandang lepas gitu, itu enggak. Dikenalin karakter sapinya kan masing berbeda. Ada yang mudah stres, gampang stres, ada yang enggak, ada yang agresif segala macam, ada yang doyan ini, doyan itu gitu loh Mas. Seperti itu dimong dulu aja. Dan biasanya untuk hari pertama itu sebetulnya begitu datang tuh seminggu tuh sebaiknya kalau bisa tuh rumput aja dulu, biar kembali normal. Kuncinya sih kenyamanan sebetulnya. Walaupun seperti ini banyak, tapi kalau nyaman ya gemuk-gemuk juga gitu. Seperti itu. Kalau untuk jenis kelaminnya Pak, mau yang jantan untuk breeding atau untuk pengemukan? Itu pilihan ya. Kemana? Kalau mau cepat ya pengemukan ya, pembesaran atau pengemukan. Kalau breeding itu long time ya, panjang ya Mas ya. Napasnya juga harus panjang karena panennya lama kan, nunggu anaknya. Setahun itu belum tentu beranak sekali kan. Kalau terutama kalau beli kosongan ya. Kalau beli buntingan mungkin bisa langsung, mungkin nunggu berapa bulan beranak. Tapi untuk berikutnya PR-nya banyak, nunggu birahinya, dan birahi atau reproduksi itu sendiri perlu penanganan khusus gitu loh. Agak sedikit, ya agak telaten, harus telaten. Kalau bagaimana ketepatan kapan harus IB-nya gitu, kapan ngawinkan, kemudian kapan kualitas birahinya seperti apa, apakah sudah waktu IB atau belum, atau ini ada penyakit atau tidak, dan lain sebagainya. Dan pemilihan bibitnya untuk indukan sendiri juga nggak ngejelimet juga. Mulai dari posturnya, kerangkanya, ambingnya, putingnya gitu-gitu ya. Itu harus dilihat juga. Kalau saya kunci pertamanya itu tadi, karena kalau saya pribadi mulai dari kecil. Dari kecil itu kemudian saya kenali profil risiko yang terjadi. Seperti apa sih risiko-risikonya? Mulai dari kesehatannya gitu ya, pakannya, pemilihan bibitnya, harga-harganya dan sebagainya. Biaya-biaya yang akan timbul gitu loh. Jadi mau tidak mau kita tuangkan juga di kertas gitu loh untuk hitung-hitungannya. Selain profil risiko yang akan timbul ke depan tuh apa gitu loh. Nah, biasanya yang maaf nih, sistem kagetan atau latahan itu kan begitu punya modal hanya melihat dari sisi penjualannya saja. Wah, ini satu ekor katakanlah bisa 50 juta misalnya gede, atau bahkan lebih, bahkan yang 100 juta, atau yang kecil-kecil 20 juta, 25, kan menghitungnya itu tanpa harus menengok bahwa untuk sampai ke situ tuh apa yang harus dilakukan dan betapa berat juga gitu loh effortnya, usahanya yang harus mencapai ke sana. Dengan liku-liku tadi itu, kesehatannya gitu ya, perkembangan sapi itu sendiri cepat berkembang atau tidak, belum lagi masalah SDM-nya, itu satu hal yang penting juga, belum lagi pakannya gitu loh Mas. Jadi ya kalau pelihara sapi sebenarnya 24 jam Mas sebenarnya. Tergantung kita membawakan, artinya memang diawasin demikian. Makanya salah satu sisi yang sudah saya tempuh kan sekarang ada CCTV ya. CCTV kadang-kadang saya ini untuk memantau baik si sapinya maupun pekerjanya. Selain untuk keamanan juga gitu ya. Kalau untuk total sapi sekarang berapa ekor Pak? Ya tersebar ya di sono sini ya sudah ratusan sih Mas. Alhamdulillah, sama sapi perah juga. Kita bisa bandingkan teman-teman, kalau pelihara 2 ekor aja di kampung itu kayaknya sudah berat, udah nggak bisa disambi untuk yang lain biasanya kayak gitu ya. Ini kok bisa 100 ekor tapi Pak Mardi sendiri pasti bisa ngantor, itu gimana Pak? Ngatur sistemnya gitu. Santai ya Mas ya. Dulu saya juga orang kampung ya, orang kampung banget, pelosok saya di Gunung Kidul sana. Jadi saya dulu juga ngoperin sapi itu 3 ekor ya, saya ingat tuh pulang sekolah gitu ya. Itu udah ngoyoh banget Mas saya, udah waduh pokoknya luar biasa lah, perasaan berat banget gitu loh.
Tapi ternyata begitu di Jakarta, saya juga mulai dari 1 ekor, ke sini saya pelajari, saya mampu kok satu orang pegang 80 ekor sampai 100 ekor. Berarti salah satu siasatnya adalah sistem kerjanya yang didukung oleh sarana prasarana. Nggak harus mahal. Masnya kan tahu sendiri, ini kandang saya kandang padat sekali. Ada istilah teman saya main tuh kandang militer karena epet-epetan gitu loh Mas. Tapi bisa jalan kok. Bahkan ini kanan kiri pernah saya bikin kandang koloni, itu juga bagian siasat untuk mensiasati kecepatan kerja, mudah kerjanya, dan salah satunya layout ini juga Mas. Dengan begini kan gampang. Saya kasih makan kanan kiri selesai, ya bersihnya gampang gitu loh. Mampu kok. Hanya memang kadang-kadang kalau maaf ya di daerah saya termasuk saya dulu itu sudah bikin alasan dulu untuk tidak melakukan. Nah itu salah satu kelemahannya Mas. Biasanya orang yang maaf nih, yang susah maju itu orang yang sibuk bikin alasan untuk tidak melakukan gitu loh. Wah ini nanti takut begini, padahal belum dicoba gitu loh. Setelah dicoba padahal akan nemu solusinya. Dan mau belajar, open minded gitu loh, mau dari siapapun inputan itu diterima. Mau belajar lah intinya gitu loh. Jangan menutup diri gitu loh. Oh kayak gini bisa gitu loh. Mau aja mencoba dan rajin untuk eksperimen lah. Minimal di sini satu ABK itu bisa mengurus berapa ekor? Minimnya 50 minim. 50 ekor. Ya. Agar bisa satu orang itu bisa ngerawat 50 ekor. Yang pertama di persiapan apanya? Kandangnya ya. Lewat kandangnya itu jangan mencar-mencar gitu lah. Dan seperti ini, misalnya lurus-lurus saja gitu kan. Kemudian dibikin ada pada depan. Iya, dibikin ada pada depan, bikin dengan mudah gitu loh. Terus sarana air juga harus dicukupin karena kalau di kampung kan malah nggak mandi, di sini harus mandi 2 kali gitu ya. Bisa kok disiasati pagi, dan saya selalu ikut mengatur time ritme kerja mereka. Misalnya pagi-pagi bangun subuh, kalian bangun pagi-pagi, pertama ngasih makan dulu. Ngasih makan dulu semuanya, semua selesai, mandikan. Kalau toh nggak selesai mandi, silakan kalau mau ngarit-ngarit atau mencari apa silakan. Nah setelah selesai, silakan tidur, istirahat, gunakan istirahat. Nanti bangun lagi jam 2, jam 3 sore. Urusin lagi, jam 4, jam 5 sore sudah selesai lagi. Simpel kan Mas gitu loh. Itu bisa. Itu bisa seperti itu. Bahkan ini udah pegang ini bisa 80 ekor di sini kan. Satu orang. Bisa kok disasari seperti itu. Tergantung kita harus ikut mengatur mereka. Yang lama itu karena diulur-ulur. Pelan santai, pagi santai, begitu siang gerabak-gerubuk gitu loh. Jadi nggak efisien, nggak efektif cara kerja mereka. Nah itu seperti itu yang kadang-kadang tidak bisa dilakukan. Termasuk saya dulu waktu di kampung seperti itu. Banyakan santai lah, begitu udah waktu mepet baru gerabak-gerubuk gitu loh. Itu satu orang itu plus ngarit itu Pak? Atau iya, gimana? kalau emang harus ngarit. Kadang-kadang kalau memang lagi musim rumput, kalau mau ngarit silahkan. Karena kan saya ngarit juga, ngarit nggak apa-apa. Ngarit juga ayo silahkan. Bisa kok gitu loh. Bisa. Tapi nggak full hijauannya? Tergantung lah Mas, terserah. Kalau kami terserah ya, kadang full kadang tidak, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman full ya kok monggo, pilihan lah gitu ya. Karena sapi-sapi ini terlatih, nggak pakai rumput pun nggak masalah gitu kan. Pakainya apa Pak? Pakai pelet. Masih pakai pelet ya Mas. Gitu, nggak masalah gitu. Kalau untuk satu sapi ini nginuminnya gimana Pak? Ngasih minumnya gitu? Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kandang itu gini, salah satunya ini kan namanya ad libitum Mas. Jadi tidak terbatas air ini, tersedia terus. Ini ketika diminum berkurang akan ngisi lagi. Nah ini sudah tidak perlu lagi SDM atau anak kandangnya untuk ngisi. Dulu kan harus ngisi Mas, pakai selang atau dibikin keran. Ini saya tidak sama sekali. Yang ada paling 3 hari sekali atau 2 hari sekali nguras, itu pun juga di ujung sana dibuka keluar semua. Ngisi lagi. Nah ini kan ngasih minum aja udah perlu waktu lama kalau misalnya itu manual kan. Tapi dibikin otomatis begini minumnya akan langsung ada terus gitu loh. Tidak terbatas 24 jam ada minum. Karena salah satu bagian nutrisi sapi itu adalah air itu gitu loh. Kalau airnya kurang mau gimana? Jadi sebenarnya sistemnya cukup sederhana dan simpel, tapi sangat efektif. Sangat efisien. Dan ini alhamdulillah banyak inspirasi. Banyak teman-teman yang niru gitu, nggak apa-apa. Saya senang malahan gitu kan. Seperti itu. Enak kan, jadi pakannya tersedia terus. Jadi dari desain kandang yang sesimpel ini bisa ngurangin ABK beberapa orang ya Pak? Iya, ini dulu bisa 3 orang, bahkan 5 orang, mas sekarang 1 orang cukup. Gitu loh. Dan masih bisa istirahat, masih bisa ngopi, macam-macam lah gitu. Silahkan, yang penting bagi saya kerjaan dulu seriusin, habis itu silahkan mau ngapain aja gitu. Nah, ini sekarang beralih ke tentunya goal di peternakan sapi kan penjualan apa ya? Iya, goalnya ya. Nah, itu sistem yang dipakai Pak Mardi hingga sebesar ini gimana untuk pemasarannya? Pemasaran yang jelas saya mencoba untuk ini Mas, memahami permasalahan yang ada di customer. Apa sih customer yang ditakutin? Pertama adalah bagaimana bisa beli sapi dititip dengan nyaman dan aman, gitu ya, safety-nya.
Itu nanti dijawab. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa membeli sapi secara ringan? Yaitu jawabannya adalah dikredit atau dicicil atau diangsur, atau yang trennya adalah tabungan korban. Kan gitu ya. Lalu apa? Yang ketiganya adalah jaminan yang mereka ketakutan. Nanti kalau sampai saya kenapa-napa, nah itu akan saya beri jaminan. Misalnya, nah satu-satu kita bahas. Yang pertama tadi, misalnya ketakutan itu, misalnya beli di tempat yang nggak jelas gitu ya. Maaf ya, bukan saya menjatuhkan. Kan itu was-was. Tapi kalau di sini di kandang, yang ketika sapi itu sudah di DP, saya dengan amanah gitu ya, kami akan jagain itu sapi sampai nanti di hari hanya. Jadi boleh ditengok setiap hari, mau silahkan lah mau ditengok apa. Kami rawat dengan baik, bahkan kami akan jauh lebih baik kalau sudah laku itu gitu loh. Gitu. Nah, kan aman, mereka nyaman. Beda kalau beli, maaf ya, di pinggir jalan atau apa kan mereka bingung gitu kan. Kalau sini mah silahkan gitu loh. Yang kedua, ringan. Kenapa? Ketika ini sapi cocok harga, pilih langsung lagi, pilih langsung silahkan. Dan mungkin boleh dikasih kesempatan luas memilih, nego, oke, silahkan di DP, cukup DP saja. DP, yaitu atau bentuk booking lah dengan DP itu, kemudian dicicil. Nah, cicil itu kan nggak berasa, Mas. Bulan ini punya 5 juta, punya ini 2 juta, terserah lah gitu ya. Sampai akhirnya nanti di H-10 itu sudah lunas. Jadi berasa ringan. Bahkan yang tahu tuh, loh kok saya udah lunas, belum waktunya, masih kurang 2 bulan lunas juga banyak kayak gitu-gitu. Nah, ini menjawab tantangan yang mereka merasa berat. Sehingga mereka berani beli yang agak mahal bahkan. Bahkan bisa menyadarkan teman-teman yang tadinya belum punya niatan kurban. Karena kurban ternyata berkahnya luar biasa gitu loh. Luar biasa, banyak yang merasakan itu. Mereka itu testimoni dari Malaka Customer. Nah, kelebihan lain apa? Sapi biasanya kalau sudah dibeli kan, wah nanti kalau sudah dibeli itu ngerawatnya salah-salah. Nah, sini tidak. Saya mampu menjawab itu sudah berapa tahun ketika sapi dikirim. Semuanya bilang testimoninya adalah makin gemuk dan makin besar. Artinya mereka benefitnya luar biasa gitu loh, dapat keuntungannya luar biasa. Dan itu yang ngomong, yang bicara bukan saya, mereka gitu ya. Nah, lalu ketakutan apa lagi yang harus saya cover adalah jaminan mereka ketika sapi ini kenapa-napa, selama belum saya kirim gitu ya, itu tanggung jawab full dari saya. Kalau misalnya naudzubillah ya, sakit atau lebih dari itu, ya kami ganti gitu loh. Kalau memang ada yang cocok di situ, karena nggak bisa maksa. Oh nggak cocok, ya uangnya kembali 100% gitu loh. Jadi nggak ada yang, apalagi ditakutin gitu loh. Nah, dengan demikian permasalahan yang ada di customer itu terjawab. Nah, tentunya semua itu akan sampai ke mereka melalui media, yaitu seperti hari ini ST Farm ini salah satunya. Nah, itu perannya penting juga. Jadi ciptakan kualitas dan ikutin kemauan customer gitu ya. Intinya di pelayanan, Mas. Ya kan? Pelayanan. Jadi ya. kalau bisa dibilang kan apa namanya kualitas ya, harga dan pelayanan. Nah, salah satu pelayanan yang tidak kalah pentingnya, Mas, ada delivery time-nya, Mas. Itu pengiriman. Ini misalnya nih, Mas, kualitas oke, harga sudah oke, tapi pengirimannya telat, masalah, Mas. Nah, itu yang selalu saya kedepankan juga. Karena itu bagian penting dari pelayanan ketika pengiriman. Pertama adalah keamanan, yang kedua ketepatan waktu, artinya tentunya tidak jam ya, Mas. Ya, misalnya H-1 ya H-1, H-2 ya H-2, H-3, H-3. Dan selama ini saya tidak pernah mengirim sampai paginya, itu nggak pernah ya. H-1 paling, kecuali permintaan khusus, Pak, saya dikirimnya di H-1, H+2 karena motongnya, itu lain cerita. Tapi umumnya kami kerja di H-1. Betul, itu namanya delivery time ya, Mas. Jadi waktu pengiriman itu yang luar biasa. Kadang-kadang harga, misalnya orang itu harga mahal semua, nggak apa, tapi tepat waktu kok. Kami nggak was-was. Barang saya udah sampai. Ketika sholat itu udah tenang, sholat Idul Adha ya, gitu kan. Itu wah, sapi saya udah ada di sana, gitu loh, Mas. Gitu. Nah, itu salah satu yang ini saya buka aja. Kalau ingin menginspirasi, bermanfaat, monggo-monggo, mudah-mudahan jadi jariah gitu, Mas ya. Jadi saya terbuka aja. Amin, semoga bermanfaat nih teman-teman. Amin, Mas. Semua. Kemudian ini Pak, akhir-akhir ini kan penyakit masih banyak ya. Ya. Ada SE, ada PMK. Iya. Kedepannya untuk peternak itu masa depannya gimana untuk sapi ini, Pak? Jadi gini, Mas, seperti halnya COVID manusia ya kemarin ya. Karena itu kita tidak kuasa untuk menghilangkan, dan kita juga belum menemukan obatnya. Yang bisa kita lakukan adalah antisipasi. Dengan kata lain, kita harus berdampingan dengan penyakit itu sendiri. Dan ya, kita mensiasati, ikhtiar kita maksimalkan. Salah satunya kita selektif untuk membeli sapi, kemudian treatment sapi itu sendiri ketika habis belanja, kita harus vaksin dulu sebelum masuk ke kandang kita. Nah, yang saya lakukan sekarang, misalnya saya kemarin belanja di Lampung, saya vaksin di sana. Nah, untuk memastikan bahwa sapi itu divaksin, saya suruh video satu-satu, Mas.
Jadi mohon maaf kalau didengar oleh para supplier, misalnya mau suplai ke saya seperti itu. Karena ini memang tuntutan dari kondisi Mas ya. Misalnya gini, sapi nomor 1 akan dikirim ke Gumilang Farm, Pak Mardi, Jakarta Timur, Pondok Ranggon, vaksin ceplus di video 1. Ganti nomor 2, nomor 3 sampai seterusnya. Nah, setelah dari vaksin jangan langsung dikirim Mas. Didiamkan minimal 5 hari lah, 1 minggu di sana, ditunggu tidak ada masalah gitu ya. Kalau ada yang reaksi apa-apa berarti kita perlu penanganan lagi. Kalau tidak, oke, fine, sehat, baru kirim ke sini. Nah, ke sini pun kebetulan kami ada under control dari dinas, sehingga karena kami ada komplek peternakan gitu ya, di Pondok Ranggon ini masuk dulu karantina Mas. Nah, di karantina sini yang di atas sana itu akan diperiksa lagi, kemudian di treatment lagi, entah dikasih vitamin dan sebagainya, itu otoritas dari dokter. Oke Pak Mardi, misal sapinya udah boleh diambil ke kandang, baru masuk kandang kami. Jadi berlapis Mas. Nah, setelah itu kita juga masuk program ke vaksin berkala. Yang kita ikutin, kebetulan kami di sini dari dinas tertib Mas, untuk PMK misalnya 4 bulan sekali, karena kemarin agak padat agak dipercepat. Termasuk yang belum lama ini minggu lalu vaksin SE Mas, ya itu penyakit yang ngorong itu Mas, yang luar biasa itu, seperti itu sudah divaksin juga. Dan kita sendiri sebagai peternak ya sudah menjadi tuntutan wajib ya, harus ngerti juga tentang obat-obatan, misalnya vitamin. Jadi tidak selalu mengadakan dokter itu, ya kalau bisa. Kalau dokternya pas lagi bentrok kan kita mau harus bisa menangani. Kita kenal misalnya demam, kita harus ngerti penanganan demam itu seperti apa. Misalnya mindset apa, misalnya nggak doyan makan apa, gitu ya. Misalnya jampes atau gudikan itu apa, dan lain-lain sebagainya. Ya, misalnya ini batuk itu apa. Ya kita mau nggak mau harus belajar. Jadi akhirnya saya treatment suntik sendiri Mas. Dan saya juga harus melatih APK saya. Makanya APK saya juga alhamdulillah jadi pintar-pintar juga. Ilmunya akan dibawa sampai kapanpun, nanti udah nggak kerja di saya misalnya, gitu loh. Seperti itu Mas. Jadi masa depannya gimana Pak? Masa depannya kita masih optimis. Optimis Ya. Dengan optimis. ikhtiar bersama tentunya Pak ya? Ya, kita ikhtiar bersama dan mudah-mudahan teman-teman peternak itu saling sinergi ya. Tidak saling menjatuhkan, itu saling sinergi, saling ngasih inputan, mana yang bisa dilakukan bersama-sama, kita pecahkan sama-sama gitu Mas. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya selalu base-nya adalah solusi. Base-nya adalah permasalahan dari para sohibul. Makanya saya sudah lama dan sekarang juga sudah banyak yang niru, itu saya buka open booking di jauh-jauh hari. Gitu ya, jauh-jauh ada yang kurang 6 bulan, 7 bulan udah banyak yang booking. Kenapa? Karena itu sangat ringan. Pertama yang menonjol adalah bisa dicicil. Atau tabungan korban lah trennya gitu ya. Berapa uang pun bisa dicicil gitu ya. Kemudian cukup banyak DP saja dulu bookingnya, yang penting disepakati dulu. Jadi nggak bisa langsung ngasih duit Pak, pesan nggak bisa gitu. Jadi datang ke sini, entah perwakilan kalau pribadi-pribadi, kemudian milih sapinya, disepakati, di booking dengan DP ya sebagai bentuk komitmen, kemudian kami tandain seperti ini Mas, ada di selang gitu ya, tandain seperti itu. Nah seperti itu misalnya gitu kan, contohnya itu Mas ya. Nah nomor selang itu bahwa ini sapinya si bapak siapa A gitu ya misalnya. Lalu setelah itu dicicil aja. Jadi cicil itu sangat ringan. Nanti makin ke sana kan makin ini ya, makin arah ke lunas kan. Nanti yang penting kurang 10 hari lunas. Per bulan silahkan bebas dikasih cicilannya. Jadi kan ringan Mas. Nah harga yang sudah ditetapkan di awal disepakati itu tidak akan berubah. Misalnya contoh sapi depan saya ini 40 juta contoh, ini kan sapi gede-gede ya, misalnya depan saya ini 40 juta Pak, oke. Ini sampai nanti dikirim nggak akan berubah 40 juta aja. Yang berubah saya pastikan adalah ukurannya. Tambah besar dan tambah gemuk. Jadi itu benefit lagi buat si pembelinya atau sohibul kurban. Itu Mas. Jadi sekali lagi saya sampaikan gitu ya. Kalau emang sudah ada niatan kurban dalam hati, lakukan saja. Karena berkah banget itu dan akan ada kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita. Selain itu sendiri mengandung adalah nilai-nilai ibadah. Ya. Di Gumilang sendiri ready dari bobot berapa untuk Idul Adha tahun ini? Dari 300 ke atas. 300 sampai 150 sampai insya Allah sampai 1 ton. Satu ton. Nah, nanti varian juga akan semakin lengkap karena mendekati nanti insya Allah akan sapi Bali juga ada ya. Oke, dari teman-teman yang masih bimbang, masih banyak mikir sono sini, datang ke sini aja dulu. Insya Allah akan bisa menetapkan hati. Karena tadi juga baru ada ya orang yang masih bingung gitu tiba-tiba datang ke sini akhirnya oke, saya makin mantap untuk berkorban dan segera memilih sapi karena sudah depan mata ada sapinya gitu loh. Kalau masih di rumah kan nggak ada gambaran tuh. Kesini langsung memilih sapinya, jadi nggak usah ragu-ragu, segera aja. Jadi action aja langsung, jangan hanya berhenti di dalam hati atau pikiran, nanti nggak jadi-jadi gitu loh. Untuk lokasi kandang di mana Pak? Lokasi kandangnya saya ada di kawasan peternakan sapi perah Pondok Ranggon ya, tepatnya Gumilang Farm ya, di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.
cukup gampang dicari Mas, ada Google Map-nya ya. Ketik aja Gumilang Farm ada di Google gitu. Googling nanti akan muncul di situ. Dan ikutin aja tuh Sherlock-nya di situ Google Map-nya. Ya, kesempatan ini pula juga saya sampaikan ya rasa dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sohibul Kurban yang sudah, baik yang sudah lama, yang baru, atau yang sekarang ini, atau yang akan datang, untuk karena kepercayaannya membeli sapi kurban di Gumilang Farm. Saya doakan semoga diberikan panjang umur, kesehatan, keberkahan, murah rezeki ya untuk para Sohibul Kurban, dan mudah-mudahan bisa kembali lagi ke sini lagi ya. Terima kasih. Oke. Pak Mardi, terima kasih banyak ya. Sama-sama sharing Mas. hari ini. Sama-sama. Isinya daging semua teman-teman. Mudah-mudahan Semoga bermanfaat ya. Video kali ini bisa bermanfaat buat para peternak pemula maupun buat Sohibul Kurban yang lagi nyari sapi. Oke, Pak Mardi, terima kasih. Sama-sama Mas. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.